أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Salam salam kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang menjadi peserta program belajar bahasa Arab metode MPBA. Mari belajar bahasa Arab Al-Quran. Insyaallah kita pada program ini masuk ke level selanjutnya dari yang sudah sebelumnya kita lalui di buku pertama dan buku kedua, alhamdulillah. Dan insyaallah di buku ini Bapak Ibu sekalian kita akan masuk kepada pembahasan ilmu shorof biidznillah ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada Ibu Erminah, Pak Muhammad Fuad, Ibu Rosmini, Ibu Yanti, Ibu Sri Utami, Bapak Muhammad Syafa, Ibu Devi Anya Brita, Ibu Hartati, Ibu Mesara, Pak Pradono, Ibu Siti Zainab, Ibu Sri Budi, dan Ibu Syifa Ismidani. Ahlan wa sahlan bikum semuanya. Baik, insyaallah selama 12 minggu ke depan kita akan bersama di tiap minggunya pada Rabu malam dalam mempelajari bahasa Arab metode MPBA ini di buku ketiga. Bersama saya insyaallah saya Abdul Latif Arido. Bagi yang belum kenal, saat ini saya di Majelis Tablik pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan sedang menjalani master program di Universiti Islam Antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya tanpa mengulur waktu lagi, mari kita masuk kepada pembahasan kita di buku ketiga ini. Mari kita mulai kelas kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk share screen, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Bagi yang sudah ada buku cetaknya, alhamdulillah, atau yang sudah mencetak secara mandiri ataupun yang menggunakan PDF, semua alhamdulillah Allah mudahkan banyak pilihan buat kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, di buku ketiga ini ya, kita akan mempelajari paruh awal, ya, paruh pertama dari juz 2. Di buku 1 paruh pertama juz 1, buku kedua paruh kedua juz 1. Nah, sekarang di buku ketiga kita masuk awal daripada juz 2. Akan tapi pelajarannya sedikit lebih meningkat dari buku yang sebelumnya. Kita akan masuk kepada ilmu shorof. Ya. Apa itu ilmu shorof, Bapak Ibu sekalian? Ya. Secara bahasa sebenarnya ilmu shorof itu adalah ilmu tentang perubahan kata dalam bahasa Arab dari satu bentuk
pada bentuk-bentuk lainnya. Nah, daripada satu asal kepada bentuk perubahannya. Di bahasa lain ada yang disebut dengan ilmu morfologi, ya, morfologi bahasa, morfologi huruf. Nah, itu di dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan ilmu sorof. Baik. Ya. Nah, di ilmu sorof ini kita sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, di buku ketiga ini kita masih belajar bagian terluar, yaitu kita mengenal bentuk huruf dari bentuk kalimah fi'il dari jumlah hurufnya. Nah. Kemudian pembahasan pertama di buku ini adalah wazan fi'il. Wazan fi'il. Wazan itu artinya adalah timbangan. Ya, kalau di secara bahasa timbangan daripada fi'il. Yang jadi patokan daripada seluruh fi'il yang ada. Secara umum, fi'il yang ada di dalam bahasa Arab itu ya, ada dua dari jumlah huruf asalnya, yaitu ada yang sulasi, ada yang rubai. Sulasi itu yang terdiri dari 3 huruf dari kata salasah, dan rubai itu yang terdiri dari 4 huruf. Huruf aslinya itu ada 4. Kemudian nanti setiap dari sulasi dan rubai ini ada huruf-huruf tambahan yang masuk ke dalamnya. Nah, sehingga nanti ada fi'il yang hurufnya ada 4, tapi dia bukan rubai, tapi sulasi mazid, sulasi yang ada tambahan. Untuk memudahkan, mungkin saya akan perlihatkan tabel. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, secara dari hurufnya, huruf aslinya, fi'il itu ada fi'il sulasi dan rubai. Kemudian masing-masing ada mujarradnya, ya, sulasi ada mujarrad, rubai ada juga mujarrad, lalu ada mazidnya, ada huruf tambahannya. Yang mujarrad itulah yang aslinya memang 3 huruf. Sulasi mujarrad aslinya 3 huruf, rubai mujarrad aslinya 4 huruf. Kita kembali ke kitabnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il sulasi al-mujarrad. Fi'il sulasi al-mujarrad. Ya. Pada wazan fi'il sulasi al-mujarrad, Bapak Ibu sekalian, ya, ada 6 bab utama dan tidak ada yang lain. Ada 6 bab utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Apa yang membedakan dari 6 ini? Ya, adalah harokatnya. Ya, harokat dari fi'il itu. Seandainya misalkan kita mendengar fataha yaftahu, maka wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Apakah semua fi'il memiliki wazan seperti itu? Tidak. Bisa jadi sama, bisa jadi yang lain. Hanya saja dia pasti antara satu di antara 6 ini. Contohnya yang pertama, termasuk ada fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Lalu ada fa'ala yaf'alu. Kemudian ada fa'ila yaf'alu. Ada fa'ula yaf'ulu. Ada fa'ila yaf'ilu. Nah, untuk memudahkan, di sini ada keterangan fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. Nah, ini maksudnya fathu domin adalah huruf ainnya
di fi'il madinya fathah, kemudian ain di fi'il mudhari'nya dhammah. Bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ain di fi'il madinya fathah, kemudian ain di fi'il mudhari'nya dhammah. Fathu dhammin. Ini untuk menghafal nih. Fathu dhammin. Kemudian ada yang kedua, ainnya fathah, fi'il madinya fathah, Ainnya. kemudian di fi'il mudhari'nya kasrah. Berarti fathu kasrin. Ya. Lalu bab ketiga, nomor 3, ada fathah dua-duanya. Fathatani. Fa'ala yaf'alu. Fathatani. Yang keempat, ya, fa'ila yaf'alu. Ya, ain fil madinya kasrah. Ain di fi'il mudhari'nya fathah. Fa'ila yaf'alu. Lalu ada fa'ula yaf'ulu. Ya, dhammu dhammin. Dua-duanya dhammah. Lalu ada fa'ila yaf'ilu. Dua-dua ainnya kasrah. Nah, itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Mujarrad yang tidak ada tambahan apa-apa. Jadi semua huruf-huruf yang ada di situ adalah huruf asli. Ya. Contoh kalau kita membaca kataba yaktubu. Ya. Kataba yaktubu. Ya. Ini wazannya apa Bapak Ibu? Ya, bisa kita lihat di huruf tengahnya ain. Tengahnya atau ain fi'ilnya adalah huruf ta. Ta-nya fathah. Terus ta di fi'il mudhari'nya dhammah. Berarti wazannya adalah fataha ya maaf fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Oke. Selanjutnya kalau kita mendengar ya fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Taknya di sini fathah. Nah, dua-duanya fathah. Berarti wazannya apa Bapak Ibu? Yaf'ala yaf'ala Fa'ala yaf'alu ya. yaf'alu. Fa'ala Yaf'alu. Wazan 3. yaf'alu. Fata tani. Yaf'alu. Ya, ini saya tidak berurutan ya. Fa'ala yaf'alu. Oke. Kemudian Allah mengampuni. Ghafaro yaghfiru. Ya. Ghafaro yaghfiru. Fa'ala yaf'ilu. Nah. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, berarti wazannya Fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu ya. Fa'ala Yaf'ilu. Nah, ya. Alhamdulillah. Berarti insya Allah sudah tergambar ya Bapak Ibu. Jadi wazan ini tujuannya adalah ya untuk memudahkan kita nanti mengeksplorasi perubahan daripada fi'il itu. Ya, kemudian kita masuk sekarang wazan fi'il sulasi mazid. Nah, sekarang yang ada tambahannya. Dia masuk satu huruf yang pertama ke dalam fi'il sulasi itu. Ya. Contohnya di sini af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Ya.
Kemudian ada fa'ala yufa'ilu. Ada fa'ala yufa'ilu. Nah, bisa kita lihat di sini ada satu tambahan. Satu tambahan. Yang pertama, tambahannya adalah hamzah di awal. Af'ala yuf'ilu. Kemudian yang kedua adalah ada tasydid, kita lihat ya. Ada tasydid. Di ainnya bertasydid. Dan tasydid itu sebenarnya adalah dua huruf gandakan. Ya, jadi ainnya itu ada dua, fa'ala yufa'ilu, ain mati dan satu, dan setelahnya ain berharokat. Tapi jadi satu, fa'ala yufa'ilu. Ya, dia bertasydid. Itu huruf tambahannya adalah syiddah, tasydid. Kemudian ada alif. Ya. Alif. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Berbeda antara hamzah dan alif ya Bapak Ibu. Hamzah dia punya makhraj. Hamzah dia ada makhraj, yaitu di tenggorokan paling bawah. A, I, U. Sedangkan alif dia tidak ada makhrajnya. Alif dia suara perpanjangan ya, mad, perpanjangan daripada huruf-huruf yang dia disandingkan dengannya. Oke. Nah, sekarang apa fungsinya penambahan huruf ini Bapak Ibu sekalian? Banyak sekali fungsinya. Ya. Contoh kita sebut ya. Kita buat satu contoh. Gambar saya kan aja uang nih. Ya. Contoh jalasa yajlisu. Apa artinya Bapak Ibu? Duduk. Ya, duduk ya. Jalasa. Ijlis. Ya. Ya Allah ya. Ajlasa. Nah, sekarang kalau dia masuk satu hamzah, ya. Ajlasa. Jalasa. Yujlisu. Yujlisu. Ya. Artinya jadi duduk. Nah, ini artinya Kurang naik. jelas saya jelisu artinya membuat duduk. Dinaikkan dikit. Membuat duduk. Membuat duduk tuh mendudukkan. Menyuruh duduk apa? Ya, menyuruh duduk bisa juga. Menyuruh duduk ya. Tuan rumah menyuruh duduk tamunya di atas kursi ya. Ajlasa sahibul baiti dhaifahu 'alal kursi. Ya. Jadi kalau duduk dia jalasa yajlisu, kalau membuat duduk atau menyuruh duduk atau mendudukkan ya, ajlasa yujlisu. Ya. Banyak lagi fungsi yang lain daripada penambahan ini, yang mana ada kaidahnya, tidak bisa sembarangan ya. Kita tahu satu fi'il kemudian kita tambahkan harfu ziyadahnya, huruf tambahannya supaya dia bisa berfungsi sebegitu, enggak. Tapi kita ada kaidahnya, ada aturannya di dalam bahasa Arab. Nah, jadi biar tahu bagaimana kita banyak mengenal, banyak kenal sehingga kita tahu bagaimana penggunaannya. Itu yang ditambah satu huruf. Kemudian sekarang yang ditambah dua huruf. Ya. Ada 5. Ya. Ifta'ala yafta'ilu. Ada infa'ala yanfa'ilu. Ada if'alla yaf'alu. Ada tafa'ala yatafa'alu. Ada tafa'ala yatafa'alu. Ya. Huruf tambahannya ada 2 di sini. Yang pertama, ifta'ala yafta'ilu ifta'il. Ada huruf tambahan apa di situ Bapak Ibu sekalian? Alif dan Alif. Ada hamzah dan ta. Hamzah ya. Hamzah dan ta. Ya. Kemudian infa'ala yanfa'ilu. Ada huruf tambahan apa?
Hamzah dan Nun. nun. Kemudian ada if'alla yaf'allu, if'alla. Nah, ada tambahan, Hamzah ada dan tasdid. tasdid. Ada tafa'ala yatafa'alu. Dan Ada tasdid. tambahan ta dan tasdid pada ain. Lalu ada tafa'ala yatafa'alu, tafa'al. Ada huruf tambahan ta dan alif. Ta dan alif, ya. Contoh. Ya. Memotong dalam bahasa Arabnya kotoa, kotau. Kotoa yaktau. Artinya memotong. Oke. Sekarang saya mau mengatakan sesuatu terpotong. Ada fi'ilnya. Itu in kotoa yanqotiu. Dan kotiu. Kotoa. Yat kotoa. Ya. Ini ya Pak, nggak kena ya? to'a yaqta'u. Wazannya apa ini Bapak Ibu? Wazannya kotoa yaqta'u. Wazannya fa'ala Yaf'ulu. fa'ala yaf'alu. Fa'ala Lalu yaf'ulu. ketika ada huruf tambahan hamzah dan nun, ya, menjadi in qata'a yanqati'u. Wazannya in fa'ala In fa'ala yang dan yanfa'ilu. Ya. yang fa'ilu. Masuk dua huruf tambahan ini, alif dan nun, ya, maka maknanya berubah. Nah, dia menjadi efek daripada fi'il yang mujarradnya. Mujarradnya qata'a yaqta'u. Efek daripada itu, akibat daripada itu adalah objeknya yang menjadi terpotong. Yang qata'a yanqati'u. Kalau saya buat di kalimat ya, aqta'u al-habla. Ya. Aqta'u al-habla. Aqta'u al-habla. Saya memotong tali. Saya memotong tali. Ya. Fal hablu yanqati'u. Qala. Ya. Aqta'u al-habla. Saya memotong tali. Fal hablu yanqati'u. Maka tali terpotong. Tali terpotong. Ya. Itu salah satu fungsi ketika ditambahkan dua huruf. Kemudian ketika ditambahkan tiga huruf, ya, fi'il sulasi yang ada tambahan tiga huruf. Ada 4 di sini. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu ada artinya huruf tambahannya sin dan ta. Kemudian ada if'awwala yaf'awilu, if'awil, ya. Ada if'aw'ala yaf'awilu, if'awil, ada if'ala yaf'alu, if'ala. Ya. Ada ini huruf-huruf ziyadahnya.
Contohnya karena di sini banyak dokter ya. Alhamdulillah. Siap, Ustaz. Ya. Syafa yashfi. Yashfi, ya. Syafa yashfi, ya, artinya adalah menyembuhkan. Menyembuhkan. Syafa yashfi. Bahasa Arab rumah sakit itu adalah mustashfa. Mustashfa. Rumah sakit. Apa hubungannya? Tadi angkat itu nggak Ustaz, bisa di stop. Apa hubungannya ini, Bapak Ibu? Ya. Rumah sakit kok mustashfa, menyembuhkan syafa yashfi, rumah sakit mustashfa. Nah, ketika menyembuhkan ini, ya, syafa yashfi, kemudian ditambah hamzah, sin dan ta, ya punya fungsi meminta. Ya, contohnya lain ya, ghafaro yaghfiru, mengampuni. Minta ampun apa berarti? Istaghfaro yastaghfiru. Mengampuni, ghafaro yaghfiru. Minta ampun, istaghfaro yastaghfiru. Nah, sembuh, syafa yashfi. Minta sembuh, istashfa yastashfi, ya. Istashfa yastashfi. Nah. Yastashfi. Oke. Sekarang kita sudah belajar di buku kedua isim makan ya. Nama tempat itu termasuk mushtaq ya. Nah, sekarang tempat orang minta sembuh disebut apa, Bapak Ibu sekalian? Tempat orang minta sembuh. Rumah sakit. Ya, Rumah sakit. mustashfa. Nah, makanya rumah sakit. Kalau mustashfa itu secara bahasa sebenarnya tempat orang minta sembuh. Oh, ya. Mustashfa. Tempat minta sembuh. Ya. Menyembuhkan syafa yashfi. Dan ini perbuatannya Allah ya, menyembuhkan. Makanya ketika orang itu ditanya di dalam bahasa Arab, apakah kamu sudah sembuh? Itu menggunakan pasif, fi'il pasif. Itu syufiya yushfa. Nanti kita akan belajar di akhir pertemuan ini, kalau tidak salah ada penjelasan tentang fi'il majhul. Itu pasif. Ini syufiya yushfa. Ya, syufiya yushfa, yaitu disembuhkan. Maka kalau nanya di Arab, kalau bertanya apakah kamu sudah sembuh, pertanyaannya apakah kamu sudah disembuhkan? Hal syufita. Jadi pasif ya. Oke, baik. Ustaz, jadi rumah sakit tadi berarti dari kata syafa juga sebenarnya. Apa Ibu? Boleh bilang? Tadi berarti sebelum dipecah ya rumah sakit tadi Ya. dari kata syafa sebenarnya.
Ya, asalnya syafa, yaitu Oh iya, menyembuhkan. Kemudian minta sembuh, istashfa, yastashfi. menjadi musti ya. Oh, berarti Ya, dasarnya itu tempat, ya. tempat orang mencari kesembuhan, ya, mustashfa. Dalam bahasa kita bukan rumah cari sembuh, tapi rumah sakit. Iya, rumah sakit ya. Ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada fi'il rubai. Ya. Rubai sama seperti fi'il sulasi tadi. Ya, dia ada yang aslinya 4 huruf, emang aslinya 4 huruf, kemudian ada yang mazid, ya ada tambahannya. Sekarang yang mujarrad, nah dia cuma satu. Fa'lala, fa'lala yufa'lilu fa'lil, madhi mudhari' amr, fa'lala yufa'lilu fa'lil. Tidak ada huruf jadah karena ini adalah mujarrad. Kemudian ada fi'il rubai mazid. Nah, ini tambahan, tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, 2 huruf. Tafa'lala yatafa'lalu, tafa'lal. If'alala yaf'allilu, if'allil. If'alalla yaf'alillu, if'alilla. Dan rubai ini sangat jarang. Kebanyakan kita jumpai fi'il itu adalah dari sulasi yang huruf aslinya cuma 3. Ya. Baik, sekarang bagian terakhir dari materi pada malam hari ini adalah fi'il mafhum dan fi'il majhul. Ya, fi'il mafhum dan fi'il majhul. Ya. Fi'il ya, mafhum ini adalah yang pelakunya diketahui, pelaku daripada fi'ilnya diketahui, atau bahasa kita ungkapkannya adalah kata kerja aktif, kata kerja aktif. Kemudian yang majhul ini yang pelakunya tidak diketahui, pasif ya. Buku saya dijatuhkan. Buku saya dijatuhkan. Ya. Siapa yang menjatuhkan? Tidak disebut. Ya, tidak disebut. Nah, maka kata kerja yang dijatuhkan itu kalau dalam bahasa Arab majhul, tidak diketahui. Nah, lebih tepatnya sebenarnya tidak disebut ya. Tidak disebut. Dia barangkali diketahui, hanya saja tidak disebut. Ya. Bentuknya sebenarnya mudah menghafalkannya Bapak Ibu. Mudah dipahami, mudah diingat. Nama sulasi mujarrad bentuknya tadi di sulasi mujarrad ada 6 bab ya. Sulasi mujarrad ada 6 bab. Yang fatu domin, fatu kasrin, fatani, kasr fathin, domu domin, kasrotani. Ya. Majhul. Ketika mereka mafhum, bentuknya beda-beda, tapi ketika majhul sama semua. Sama semua bentuknya. Ya. Ya. Bahasa Arabnya menulis ya, kataba, yaktubu. Ya. Artinya bisa menulis, bisa menetapkan. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah, ya. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya, sudah sakit kaki. Ya. Pada kutiba ini ya kita jumpai kutiba. Sehingga dia diartikan ya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atau ditetapkan
atas kalian berpuasa. Nah, bentuk kutiba ini adalah fi'il majhul, yaitu bentuk pasif daripada kata ba. Pelakunya atau yang mengerjakan ini kita tahu Allah ya. Allah yang mewajibkan kepada kita. Tapi di jumlah penuh ini, di kalimat penuh ini tidak disebut Allahnya. Nah, puasanya atau puasa dan kalian itu menjadi objek daripada penetapan ini, kewajiban ini. Kemudian jadi bentuknya kalau fi'il sulasi sama semuanya. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Yuf'alu. Apapun mafhumnya, mau fathu fathin, ya, domin, mau kasrotani, apapun bentuknya, fi'il majhulnya dia bentuk pasifnya sama. Fu'ila yuf'alu. Nah. Kemudian rubai. Menggoncangkan dalam bahasa Arabnya zalzala. Zalzala. Yuzalzilu. Ini yang rubai ya, Bapak. Yuzalzilu. Artinya menggoncangkan. Ya, di surat Al-Zalzalah kita baca idza zulzilatil ardu. Ya kan, di surat Al-Zalzalah kita baca zilzilatil ardu zilzalah. zulzilatil ardu. Zilzilatil ardu. Ya. Tidak saya lengkapi, kita mau fokus di sini aja. Idza zulzilatil ardu. Zulzilat. Ya. Sekarang kita bertanya, siapa yang menggoncangkan? Kenapa di ayat ini bumi disebut digoncangkan? Siapa pelakunya? Nah, pelakunya tidak disebut. Pelakunya tidak disebut di ayat ini, tapi kita tahu Allah ya. Nah, tapi di sini ya, menggunakan fi'il majhul. Ya, idza zulzilatil ardh. Maka wazan daripada fi'il majhul rubai, kalau mafhumnya fa'lala yufa'lilu, maka majhulnya fu'lila yufa'lalu. Fu'lila yufa'lalu. Sekarang mari kita lihat buku kita. Ya. Wazan sulasi, mujarrad as-sulasi ada 6, ya sama semua. Fu'ila yuf'alu. Ini juga fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu sama. Nah, sedangkan fi'il sulasi mazid, ya, dia mengikuti. Fa'lala yufa'lilu berarti fu'lila yufa'lalu. Mudah. Majhul ini sangat mudah dihafalkan. Af'ala yuf'ilu, uf'ila yuf'alu. Fa'ala yufa'ilu, fu'ila yufa'alu. Di sini ada yang ketinggalan. Fa'ala yufa'ilu, fu'ila yufa'alu. Ya, mudah sekali. Adapun yang mazid rubai, ya sedikit. Ya. Rubai, ya, mazid rubai di sini. Ya. Tafa'lala yatafa'lalu, ya, fu'lila yutafa'lalu. Ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir apakah harus menghafal ini. Nah, kita seperti biasa belajar, cara belajar kita sambil praktek nanti di ayatnya, di kelompok-kelompok ayat. Jadi sekarang ini kita hanya perkenalan, ya,
dengan bentuk-bentuknya sehingga nanti ketika bertemu macam-macam fi'il di ayat kita lebih mudah mengidentifikasinya. Ya, ini beberapa di antara makna-maknanya, dan ini tidak semua ya Bapak Ibu. Hanya kebanyakan. Maksudnya ketika dia masuk harfu ziyadah, maka kebanyakan artinya yang disebut di sini. Adapun adakah makna yang lain, maksud lain dari penambahan huruf-huruf tambahan ini? Ya ada, banyak. Akan tapi pada umumnya yang ditulis di sini. Nah, contohnya di sini, ya, fa'ala yufa'ilu, artinya saling. Nah, memukul dalam bahasa Arab doroba yadribu. Kalau saling memukul, doroba yudaribu. Ya, saling memukul. Doroba Zaidun siapa? Ya. Fulan. Doroba Zaidun fulanan. Nah, berarti fulan dan si Zaid itu saling Pukul memukul. ya. Fa'ala di sini yang tadi kita kasih contoh ya. Koto'a memotong, in koto'a menjadi terpotong. Ya, ini tadi ya. Ada ditambahkan sulasi, tambahkan alif sinta artinya jadi meminta. Ya. Gofaro mengampuni, istighfaro minta ampun. Ya. Baik, insya Allah di pertemuan ke depan Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk kepada ayat-ayatnya. Ya. Ada fiil-fiil di sini, ya, contohnya sayaqulu, yaqulu ini apa wazannya nih? Yaqulu sufaha. Ya, jenisnya adalah fiil mudhari', tapi wazannya apa? Ada sa di Kita akan pelajari insyaallah. sa tambah ya. Ya. Saya pola. Fa'ala yaqulu. Qala yaqulu fa'ala Pola yaf'alu. ya. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Susah Ustaz karena enggak tahu. Level up Ibu. Ya, naik Pak Ustaz, levelnya. Silakan maksudnya Ibu. Pusing Pak Ustaz. Semuanya Ustaz. Ya. Pusing Pak Ustaz. Ya, ada apa Pak? Jadi mau nanya aja enggak tahu apa yang mau ditanya. Belum tahu yang ditanyakan Ustaz. Saya kira yang bingung Nanti cuma saya. paham Ibu semua itu. ternyata juga ya. fiil Sama, sulasi. Ustaz. Amin, amin. Semua masih bingung, Ya, Ustaz. kita akan coba jawab satu-satu. Barangkali ada yang ingin tanyakan. Kalau masih belum paham, mungkin akan kita ulangi sesinya minggu depan. Diulang aja Ustaz. Diulang aja Karena Ustaz. kalau tidak paham, mau dipaksa lanjut nanti tidak akan Ya, bisa. Ustaz. Belum paham, Ustaz, masih buta banget. Diem bukan berarti paham, diem berarti bingung. Lewasan artinya Pak Ustaz. Nah, Pak Ustadz, saya mau tanya maksudnya ini Pak Ustadz, halaman 3 Pak Ya. Ustadz. Silakan Ibu Sri. Ya. Yang bahasan 1, maksudnya ini kan Apa artinya timbangan? mujarot, terus apa itu sulasi, maklum, itu apa maksudnya Ustadz? Ya. Ya, Maksudnya apa? 1, terus kan contohnya soal itu jawabnya 1, 2, 4 gitu toh. Ya. Yang bagian kelompok ayat insya Allah akan kita jelaskan minggu depan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita fokus di sini dulu. Ya, tadi pertanyaannya sulasi mujarot ya Bu ya? Iya, ini maksudnya apa? Nomor 1, mujarot, sulasi, apa sulasi, terus maklum, itu apa maksudnya gitu loh? Ada 3. Sulasi mujarad, sulasi mazid. Terus yang bawahnya nomor 1 kan ada 2 baris. Dasar pembentukan. Oh ya, baik. Bahasan. Saya 1 ada 2 dengar ya. baris. Bahasan 2 ada 2 baris. Nggak punya bukunya ini. Ya.
Yang nggak punya gua Iya. apalagi yang bisa. Iya, itu. Ini betul ya. Mujarrad as-sulasi al-ma'lum. Ya. Nah, Ya. berarti harus paham dulu tadi mujarrad itu apa, sulasi itu apa, Iya. belum majhul itu apa. Mujarrad itu kalau bahasa Indonesia kata dasar gitu apa ya? Sama dengan gitu. Mujarrad ini ya, Asli, ini yang kata huruf aslinya. aslinya asli semua. Huruf daripada fi'il itu asli semua, tidak ada tambahan. Karena ada yang huruf itu ada tambahan, fi'il itu ada huruf tambahan di situ, bukan huruf Namanya asli. wasid itu tadi kalau tambahannya. Kalau ada tambahan namanya mazid. Wasid, ya. Ya. Nah, itu perbedaan antara mujarrad dengan mazid. Kemudian antara sulasi dengan rubai, sulasi ini yang aslinya cuma 3 huruf. 3 huruf. Rubai yang Ya, sulasi aslinya 4. adalah 4 huruf. Kemudian ada Maklum. maklum dan majhul. Ya, maklum ini yang Kata aktif, majhul ini yang pasif. Majhul. Ya. Majhul pasif. Ya, ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Kutiba itu majhul. Ditetapkan, diwajibkan atasmu. Siapa yang menetapkan tidak disebut di situ. Allah yang menetapkan kita tahu, tapi di ayat itu di kalimatnya tidak disebut. Nah, karena dia tidak disebut, dianggap tidak diketahui, maka disebutlah majhul. Majhul. Yang maklum itu yang diilmui ya, artinya diilmui maksudnya diketahui. Itu aktif. Ada pelaku yang disebut di situ. Contohnya Pak Ustaz. Contohnya Ustaz. Contohnya ya. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Nah, siapa yang menetapkan? Allah disebut di situ. Ya. Jadi itu perbedaannya. Coba kita ulang lagi. Saya akan belum paham. mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya. Jadi di surah Al-An'am ayat 54. Ya. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Ya. Kataba rabbukum, kita fokus di bagian sini. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Kataba artinya menetapkan. Siapa yang menetapkan? Disebut di sini. Tuhanmu menetapkan pada dirinya rahmah, sifat rahmah, kasih sayang. Nah, adapun di ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan pada kalian. Dia menggunakan pasif ya, ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Tidak disebut. Tidak disebutkan. Karena tidak disebut itulah dia dikatakan majhul atau tidak diketahui. Ya. Jadi itu tadi Bu ya. Jadi harus paham dulu mujarrad mazid apa bedanya. Sulasi rubai itu apa bedanya. Baru terakhir majhul dan maklum. Mafhum.
Silakan, Pak. Majhul, maklum. Majhul. Maklum atau mafhum? Maklum. Maklumat Ya. mafhum. Oh, dua-duanya sama itu maksudnya, Pak. Maklum dan mafhum itu sama maksudnya. Oh iya, sama berarti. Itu kayak begini, dipahami dan diketahui. Nah, itu satu level lah. Maklum berarti di ilmu. Mafhum Mafhum difahami. sama dengan maklum sama aja, Ustadz ya. Ya. Mafhum itu secara bahasa difahami. Dipahami, Maklum maklum, secara bahasa diilmui atau diketahui. Diketahui. Maklum diketahui. Majhul tidak diketahui. Pasif. Majhul. Ya. Majhul itu pasif. Betul. Zaman jahiliyah itu kalau di bahasa kita diterjemahkan zaman kebodohan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kurang tepat karena jahil itu artinya tidak tahu. Jadi zaman jahiliyah itu adalah zaman ketidaktahuan. Jahil. Ya, karena orang Arab zaman itu sudah pintar-pintar. Terkenal hafalannya kuat-kuat, syairnya bagus-bagus. Tanpa mengarang bicara itu sudah tertata. Hanya saja mereka tidak tahu. Maka disebut jahil. Jadi jahil itu bukan bodoh ya Pak Ustadz ya? Ya, secara bahasa bukan Pak. Nah, karena ada bahasa bahasa Arab bodoh yang tepat itu Bahlul. Nah, bahlul itu yang sering disebut ya Bapak ya. Jadi sebenarnya ada balid itu ya adalah istilah untuk bodoh. Kemudian ada ya yang sering diucapkan balid. Kemudian ghabi itu juga bodoh. Gobi. Ghabiyun. Balil. Jahil, jahala. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang lain? Silakan. Masih berasap nih Pak Ustadz, nanti dibagikan lagi kalau gitu. Bingung mau nanya. Ya, kalau demikian, apa yang mau ditanya? kemungkinan besar minggu depan akan kita ulangi lagi ini. Sepertinya harus diulangi. Nampaknya Ulangi, Ustaz. Ya, prosesnya kita membedakan. Ya. Kami siap belajar, Tat. Pokoknya diulang lagi. Siap belajar. kita belajar sama-sama. Luar biasa nih, luar biasa semangatnya. Ya, demi memahami bahasa Al-Quran, insya Allah. Siap. Saya benar-benar buta ini, Ustaz. Sama, Bu. Enggak buta Bu Yanti. Ibu nggak buta lah. Kalau buta itu yang di bab 2 Saya melihat. Tapi memang benar-benar tidak mengetahui, belum mengetahui. Paham. Ya, belum paham betul itu. Belum paham, tapi tidak buta Bu. Semangat, tetap semangat, Bu. Mudah-mudahan semangatnya ada, Ustaz. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Ustaz mau tanya dulu Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ya itu bukunya di Samarinda belum ya Pak? Sementara belum sampai Bu. Jadi langsung yang Saya 2 kali pesan sudah ke di Jawa. Iya, belum ada pun. Belum ada Bu Danur. Silakan Saya langsung kemarin tanya pesan yang belum ada. dijawab yang di kontak yang sudah dikirimkan di grup. Nah, itu sementara pakai itu. Kalau belum mau pesan langsung, silakan pakai PDF aja. Tidak apa-apa, yang penting bisa tetap belajar. Saya pesan foto datangnya sama-sama ke Samarinda. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Bila tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah ya, tidak usah khawatir ya. Ini kita belajarnya santai. Pekan depan diulang dulu, Ustaz. Ya, insya Allah pekan depan Iya, kita Ustaz. ulang dulu. Pekan depan diulang lagi. Baik, insya Allah Pak Dokter. Insya Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Ya.
Besok Bu kasih Yanti atas kita belajar perhatiannya, bersama Bu Yanti. Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Bunda Nur balas izin jihad bertanya perjuangan dari besok. Bapak Ibu semuanya. Ya. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Dokter Pamit Safa. semua. Tuh, Assalamualaikum. semangat belajar buat terus. Belajar terus. Semangat. Belajar lagi. Semangat, Bisa, semangat, bisa. semangat. Amin. Terlambat tadi masuk. Mohon pamit. Belum ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya, terima kasih. Kasih Sampai Ustaz. jumpa minggu depan. Iya, Pak Tuan, Pak Dokter. Mohon izin end meeting semuanya.